Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyanto. Saya guru di MTS Ma'arif Nahdlatul Ulama Nguwok Moto Lamongan, Jawa Timur. Juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di UIN Imam Bonjol, Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran sebagai tugas UKIN dengan materi akidah akhlak dengan pokok bahasan kisah keteladanan Nabi Musa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sehat semua? Masuk semua? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pertemuan kali ini. Masih semangat untuk belajar? Masih. Nah, untuk membakar semangat kita kali ini, mari kita menyanyikan Mars Pondok Pesantren kita yang kita cintai. Hafal? Ayo, saya mulai. Untuk Islam, Nahdlatul Ulama, dan masa depan bangsa Indonesia, santri Ustaz Muta'alimi, putra putri harapan bangsa, pembela negara, penegak agama, dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Santri Ustaz Muta'alimi, putra putri harapan bangsa, pembela negara, penegak agama, dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berakhlak mulia, berilmu ilmiah, beramal amaliyah. Berakhlak mulia, berilmu ilmiah, beramal amaliyah. Untuk Islam, Nahdlatul Ulama, dan masa depan bangsa Indonesia. Untuk Islam, Nahdlatul Ulama, dan masa depan bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi lanjutan dari materi kita kemarin. Ada yang masih ingat materi kita kemarin apa? Iya. Kisah kehidupan Nabi Musa. Iya, bagus. Kisah kehidupan Nabi Musa. Dilanjut hari ini kita akan membicarakan tentang kisah atau meneladani sifat-sifat mulia dari Nabi Musa alaihis salam. Berkaitan dengan kisah atau keteladanan dari sifat-sifat Nabi Musa, sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Ada yang tahu mukjizatnya Nabi Musa itu apa? Ada yang ngacung aja, Pak. Ada enggak mukjizatnya Nabi Musa? Enggak tahu? Baik, nanti akan kita bahas bersama-sama. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah setelah mengikuti pelajaran kisah keteladanan Nabi Musa, diharapkan anak-anak mampu menghayati kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam dengan benar. Kemudian mampu menunjukkan perilaku spiritual sebagai pengamalan belajar kisah keteladanan Nabi Musa. Selanjutnya diharapkan anak-anak mampu menunjukkan perilaku sosial, menyantuni yang lemah sebagai bentuk meneladani sifat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian anak-anak mampu menjelaskan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam dengan benar. Berikutnya anak-anak bisa atau mampu mengidentifikasi contoh akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian selanjutnya anak-anak mampu
mengidentifikasi hikmah dari kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam dengan benar. Dan yang terakhir nanti adalah anak-anak mampu menyajikan kesimpulan sifat-sifat keteladanan Nabi Musa. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah mampu menyajikan contoh perilaku yang menunjukkan keteladanan sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam dengan benar. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan lalui dengan 5 langkah, ya. Pertama, anak-anak nanti akan memahami kisah keteladanan Nabi Musa dengan membaca teks di buku kalian masing-masing secara berkelompok. Kemudian kalau ditemukan sesuatu yang tidak dipahami, bisa ditanyakan, atau kalau tidak ada yang tanya, nanti saya yang tanya. Kemudian nanti berikutnya yang ketiga adalah diskusi kelompok tentang kisah keteladanan Nabi Musa. Kemudian nanti ada yang menyimpulkan berikutnya. Ada yang menyimpulkan dari masing-masing kelompok. Dan yang terakhir adalah ada salah satu kelompok nanti yang menceritakan ke depan tentang materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, marilah pertemuan kali ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga pertemuan atau pelajaran kita kali ini senantiasa dimudahkan oleh Allah dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita melalui proses yang saya sebutkan tadi, sekarang saya minta anak-anak membentuk 2 kelompok diskusi. Kelompok 1, kelompok 2. Ya. Bisa dilakukan sekarang. Baiklah, sudah terbentuk 2 kelompok sekarang. Langkah pertama sudah menghadap buku masing-masing. Sekarang silahkan bukunya dibaca dengan sebaik-baiknya, dengan memahami isi bacaannya. Kemudian nanti kalau ditemukan sesuatu yang sulit dipahami, bisa ditanyakan. Ya, oke, dibaca sekarang. Baiklah, setelah membaca teks dari kisah keteladanan Nabi Musa, ayo barangkali ada yang perlu ditanyakan dari teks bacaan itu. Siapa yang mau tanya? Saya, Pak. Ya, bagaimana? Mengapa para rasul dibekali mukjizat oleh Allah? Baik, pertanyaan yang bagus. Mengapa para rasul dibekali mukjizat oleh Allah? Mukjizat artinya melemahkan. Maksudnya apa? Bahwa Allah memberikan mukjizat kepada Nabi dan Rasul itu adalah untuk melemahkan hujahnya orang kafir, untuk mengalahkan kekuatannya orang kafir, untuk membuktikan bahwa orang ini adalah betul-betul utusannya Allah. Dan mukjizat itu hanya diberikan kepada para rasul. Contoh mukjizatnya Nabi Musa berupa mampu berubah menjadi ular, mengalahkan sihirnya Firaun, ya, bisa membelah laut, menenggelamkan Firaun. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Nabi Nuh diberi mukjizat kapal sehingga menyelamatkan kaumnya pada waktu itu ketika orang-orang kafir ditenggelamkan oleh Allah melalui banjir. Itu di antara hikmah atau kenapa para rasul itu diberi mukjizat. Coba ada lagi pertanyaan? Saya, Pak. Apa yang disebut dengan Nabi Ulul Azmi? Iya, apa yang disebut dengan Nabi Ulul Azmi? Ulul Azmi itu adalah sebutan untuk nabi dan rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa dalam berdakwah. Contoh Nabi Musa, sabar berdakwah. Karena yang dihadapi Nabi Musa siapa? Bapak angkatnya sendiri.
Beliau harus sabar, luar biasa. Nabi Muhammad harus melawan siapa? Pamannya sendiri, harus sabar sekali. Ya, Nabi Nuh, siapa yang melawannya? Anaknya sendiri, namanya Kan'an. Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan siapa? Bapaknya sendiri, pembuat patung. Nah, inilah atas kesabaran beliau itu menghadapi kaumnya, bahkan menghadapi keluarganya sendiri, maka Allah menganugerahkan derajat yang mulia pada 5 nabi ini atau rasul ini di antara nabi-nabi yang lain dengan gelar ulul azmi. Bisa dipahami? Ya, baik. Sekarang berikutnya saya minta anak-anak diskusi di kelompoknya masing-masing untuk nanti ada yang memberikan kesimpulan baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Paham? Ya, silakan berdiskusi. Ya, mulai. Nah, baiklah, setelah berdiskusi saya minta ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya, ya, yang merupakan kesimpulan dari materi kita hari ini. Untuk yang pertama, siapa yang mau menyampaikan? Siapa? Ya, kamu. Ayo. Nabi Musa adalah nabi yang berani menyampaikan kebenaran walaupun harus berhadapan dengan Fir'aun yang kejam. Beliau juga hamba Allah yang sangat taat serta tekun dalam belajar. Iya, ada 3. Ada 3 sifat yang perlu diteladani dari Musa. Baik, bagus. Ada lagi yang mau menyampaikan dari kelompok sini? Ya, bagaimana? Yang telah disebutkan tadi, Nabi Musa juga nabi yang suka menyantuni fakir miskin dan orang-orang yang lemah, dan beliau juga sabar dalam berdakwah. Bagus sekali. Jadi setidaknya ada 5 tadi ya. Ada 5. Pertama, pemberani. Kedua, taat beribadah. Ketiga, suka menyantuni yang lemah. Keempat, apa? Apa yang keempat? Sabar dalam berdakwah. Ya, baik. Sekarang saya minta ada 1 yang maju ke depan untuk menyampaikan kesimpulan terakhir atau ya menceritakanlah ya tentang kisah atau sifat-sifat yang perlu diteladani dari Nabi Musa alaihis salam. Siapa yang akan maju? Ya. Nabi Musa adalah nabi pilihan. Beliau termasuk nabi yang bergelar ulul azmi. Untuk membuktikan kenabiannya, beliau diberi mukjizat oleh Allah berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang besar, mempunyai fisik yang kuat, dan tangannya bisa bercahaya. Beliau mempunyai sifat-sifat yang mulia yang bisa kita jadikan sebagai teladan. Di antaranya, berani dalam menyampaikan kebenaran, senantiasa taat kepada Allah, tekun belajar, suka menyantuni kaum yang lemah, dan sabar dalam berdakwah. Cukup? Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, itu tadi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Ada yang tadi menyimpulkan, yang terakhir tadi menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Musa. Nah, anak-anak sekalian, betul sekali bahwa Nabi Musa adalah nabi pilihan. Beliau adalah nabi ulul azmi, nabi yang utama. Beliau termasuk keturunan Bani Israel. Ya. Beliau mempunyai sifat-sifat yang perlu kita teladani. Nah, di antara sifat-sifat yang perlu kita keteladani dari sifat Nabi Musa, yaitu pertama, tadi sudah disampaikan, berani dalam membela kebenaran. Di mana waktu itu beliau harus berhadapan dengan Fir'aun yang kejam, ya, yang kejam, yang mengaku sebagai Tuhan. Nah, ini membutuhkan keberanian yang luar biasa. Dan Nabi Musa berani menyampaikan kebenaran itu walaupun harus berhadapan dengan Raja Fir'aun. Beliau juga senantiasa taat beribadah kepada Allah. Ya tentu sebagai seorang nabi harus senantiasa taat kepada Allah. Sama juga harus begitu.
ya, harus taat kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Nah, kemudian beliau juga tekun dalam belajar. Ini perlu diteladani oleh sampean semua. Ya. Nabi Musa tekun dalam belajar. Kalau ingin pinter harus kalau ingin kaya harus bekerja. Nah, betul sekali itu. Nah, untuk menjadi pinter nggak ada kamu ini yang tidak ingin jadi pinter. Maka untuk mencapai itu kita bisa meneladani salah satu sifat Nabi Musa, yakni tekun dalam belajar. Kemudian beliau juga suka membela yang lemah. Nah, jangan semenang-menang, mentang-mentang badannya besar kayak seperti itu. Terus yang kecil-kecil dijidak itu. Wah, atau dibully, nggak boleh ya. Yang kecil diajak bermain, yang besar diajak bermain. Nah, itu. Jadi sesama teman walaupun dari manapun latar belakangnya harus tetap saling mengasihi, tidak boleh membuli dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah sabar dalam berdakwah. Berdakwah tidak boleh marah-marah misalnya, dengan kekerasan misalnya nggak boleh, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, ini sifat-sifat dari Nabi Musa alaihissalam. Memang para nabi itu dibekali sifat-sifat yang baik. Maka di Quran berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita bisa mengambil teladan yang baik daripada para nabi. Baik, ayo sampai dari sini. Ada yang mungkin perlu ditanyakan, ada? Ya, silakan, ada yang tanyakan apa? Dalam meneladani sifat Nabi Musa sabar dalam berdakwah, apa yang bisa kami lakukan sedangkan kami masih anak-anak? Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Apa yang bisa kita teladani dari Nabi Musa sabar dalam berdakwah, padahal kita masih anak-anak? Baik. Berdakwah tidak harus berada di panggung. Berdakwah tidak harus berada di mimbar-mimbar. Berdakwah tidak harus berada di televisi. Sampean semua bisa berdakwah. Bagaimana caranya? Sampean kan santri, ya? Santri, tunjukkan akhlak santrinya. Kalau pulang waktunya sholat jamaah di masjid, pergi ke masjid. Waktunya tadarusan. Kalau di rumah bersama teman-temannya, bersama tetangganya, kalau bicara yang sopan, pakaiannya tunjukkan pakaian santri. Itu sudah berdakwah sampean. Tetangga makan lihat, wah anak ini santri, sopan sekali, tata keramanya bagus, ya. Maka itu akan mempengaruhi mereka. Kalau mereka punya anak misalnya, akan mendorong, wah anakku besok saya pondokkan biar punya akhlak yang bagus seperti itu loh. Itu, ya, tunjukkan akhlak santrinya, dan itu sudah berdakwah bagi kalian. Ya, kalau di rumah jangan ke warung, ya. Ada yang hobinya ke warung? Ada siapa? Itu kelihatan potongannya itu, pasti suka ke warung, ya. Wifi ya. Boleh apa tidak, Pak? Boleh, asal jangan sering sekedar kita bergaul dengan teman-teman. Syukur-syukur ke wifi bisa mengajak temannya untuk diajak nggak apa-apa, ya nang wifi jarang-jarang nggak apa-apa. Boleh, ya. Nah, itulah pelajaran pada pertemuan kali ini, ya. Malah kita teladani sifat-sifat dari Nabi Musa yang telah kita pelajari. Semoga itu menjadi ilmu yang manfaat. Paham ya materi kita hari ini? Paham betul. Saya kasih pertanyaan. Nanti dikumpulkan ketika sudah selesai oleh ketua kelompoknya masing-masing, ya. Anak-anak, alhamdulillah
pertemuan kita kali ini sudah kita selesaikan. Semoga besok kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk materi berikutnya, yakni kisah nabi-nabi ulul azmi. Kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa. Nah, semoga pembelajaran kita menjadi ilmu yang manfaat. Malah kita tutup dengan bacaan surah Al-Asr, kemudian dilanjutkan dengan kafaratul majlis. Mulai, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.